Kamboja, negara kecil di Asia Tenggara, memiliki sisi gelap dan terang yang mencengangkan. She was paid just $500 for Q's virginity, not the $1,500 she was promised. Bayangkan, negara ini memiliki 87 kasino terbesar di dunia dan lebih dari 60% WNI yang bekerja di sana terjebak di industri judi online. Nekat mencari kerja ke Kamboja. Kini ia disekap bersama puluhan orang lainnya agar membayar tebusan 81 juta rupiah kepada bos judi online di Kamboja. Namun, itu belum semuanya. Prostitusi ilegal yang tumbuh subur dan ribuan keluarga hidup di desa terapung di Danau Tonle Sap tanpa akses yang memadai. Kalian juga harus kenal dengan suku Kraung yang memiliki tradisi seks bebas melalui pondok cinta yang didukung penuh oleh para orang tua mereka. Anehnya, di tengah kemiskinan ini, Kamboja meluncurkan mobil nasionalnya dan menjadi rumah bagi Angkor Wat, destinasi wisata yang memukau dunia. Bagaimana mungkin negara termiskin di ASEAN ini menjadi pusat kontradiksi yang begitu tajam? Mari kita bongkar lebih dalam fakta mencengangkan Kamboja yang belum banyak orang tahu, hanya di Arif Feed Channel. Sejarah awal Kamboja. Dari bukti arkeologis, manusia telah menghuni Kamboja sejak 7.000 sampai 6.000 sebelum Masehi. Pemerintahan awal yang tercatat dalam sejarah dimulai pada zaman Kerajaan Funan di abad pertama Masehi. Namun, kerajaan ini runtuh akibat kudeta pada tahun 550 Masehi dan digantikan oleh Kerajaan Chenla. Chenla sempat dijajah oleh Mataram kuno dari Jawa, tetapi pada tahun 802 Masehi, Raja Jayawarman II berhasil memerdekakan wilayah tersebut. Ia mendirikan kerajaan baru bernama Kamboja Desa, yang berarti tanah keturunan Kambu dalam bahasa Sanskerta. Kolonialisme dan kemerdekaan. Ratusan tahun kemudian, Kamboja melemah akibat tekanan dari dua tetangganya, yaitu Kerajaan Siam, Thailand, dan Kerajaan Dai Viet dari Vietnam. Pada tahun 1863, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan Prancis, menjadikan Kamboja sebagai protektorat. Setelah sempat dijajah Jepang selama Perang Dunia Kedua, Kamboja akhirnya merdeka dari Prancis pada 9 November 1953. Tapi, kestabilan tidak bertahan lama. Pada tahun 1970, Jenderal Lon Nol menggulingkan kerajaan dengan bantuan Amerika Serikat dan mendirikan Republik Khmer. Masa kelam Khmer Merah. Di sisi lain, kelompok komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot memulai perang saudara. Selama 5 tahun kekuasaannya, lebih dari 2 juta rakyat Kamboja tewas akibat genosida. Pol Pot bahkan menyerang desa-desa Vietnam, meskipun mereka sama-sama komunis. Sebagai bentuk balasan, Vietnam melancarkan invasi pada tahun 1979, menggulingkan Khmer Merah dan mendirikan Republik Rakyat Kamboja. Namun, sisa-sisa Khmer Merah terus bersembunyi di hutan hingga akhir tahun 1980. Budaya unik dan mencengangkan dari suku Kraung. Di tengah modernisasi Kamboja, ada komunitas suku asli bernama Kraung, yang dikenal karena tradisi dan pandangan mereka yang sangat berbeda, terutama dalam hal cinta, hubungan, dan seksual. Tradisi Pondok Cinta. Salah satu tradisi paling mencolok adalah Pondok Cinta, yang dibangun oleh orang tua untuk anak-anak remajanya. Tujuan dari pondok ini adalah memberikan ruang pribadi bagi para remaja untuk bertemu dan mengenal lawan jenis secara mendalam tanpa gangguan orang dewasa. Yang mengejutkan, tradisi ini sepenuhnya didukung oleh orang tua. Mereka percaya bahwa memberikan kebebasan seperti ini akan membantu anak-anak mereka menemukan pasangan hidup yang paling cocok. Tidak ada tekanan menikah muda, tetapi hubungan ini dianggap sebagai persiapan untuk membangun keluarga di masa depan. Di masyarakat Kraung, seksualitas adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada stigma atau rasa malu terkait aktivitas seksual di usia muda, selama dilakukan di dalam pondok cinta. Bahkan,
Diskusi terbuka tentang hubungan seksual dianggap sehat dan diperlukan untuk mendidik generasi muda. Hal yang lebih mencengangkan adalah konsep uji kecocokan, di mana para remaja bisa menjalin hubungan dengan beberapa orang secara bergantian sebelum memutuskan pasangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pasangan yang dipilih benar-benar sesuai secara emosional, fisik, dan spiritual. Peran orang tua sebagai pendukung. Alih-alih melarang, orang tua justru menjadi pengamat dan pendukung aktif dalam proses ini. Mereka bahkan sering memberikan nasihat tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Meski tradisi ini telah berlangsung ratusan tahun, suku Kraung kini menghadapi tantangan modernisasi. Banyak pihak luar yang mengkritik kebiasaan ini sebagai melanggar norma sosial, sementara suku Kraung tetap mempertahankannya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. If I want to sleep with a boy, I'll ask about his background. If he's a lazy boy or a bad boy, then I won't invite him. Antara kemiskinan dan kemegahan. Saat ini, Kamboja masih bergulat dengan kemiskinan. Dengan PDB per kapita sebesar $2.628, negara ini menjadi salah satu yang termiskin di Asia Tenggara. 16,6% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, dan ribuan orang tinggal di desa terapung di Danau Tonle Sap, di mana usia rata-rata penduduk baru 54 tahun. Namun, Kamboja juga memiliki sisi modern yang mengejutkan. GTV Motor, mobil nasional Kamboja, diluncurkan pada tahun 2022 dengan harga mulai dari 315 juta rupiah. Di jalanan Phnom Penh, mobil-mobil mewah seperti Lexus bertebaran, meski kebanyakan adalah bekas impor dari Jepang dan Amerika Serikat. Fakta gelap Kamboja. Prostitusi dan perdagangan manusia. Meski memiliki kekayaan budaya, Kamboja tidak lepas dari sisi gelapnya. Prostitusi ilegal tumbuh subur, terutama di kota-kota besar seperti Phnom Penh dan Siem Reap. Banyak perempuan, bahkan anak-anak, yang terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia akibat kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Ironisnya, prostitusi menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan gelap yang datang untuk mencari layanan iklik-iklik. Meskipun secara hukum dilarang, penegakan aturan seringkali lemah karena korupsi di kalangan penegak hukum. Menurut berbagai laporan, diperkirakan ada 40.000 hingga 100.000 pekerja seks di Kamboja, dengan sebagian besar berasal dari keluarga miskin. Mirisnya, 30% diantaranya adalah anak-anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual. Mereka dijual oleh keluarga atau direkrut melalui janji-janji palsu oleh sindikat perdagangan manusia. Kamboja telah menjadi tujuan pariwisata seks, terutama bagi wisatawan gelap dari negara-negara maju. Kota Phnom Penh memiliki sejumlah distrik yang dikenal sebagai pusat prostitusi, sementara Siem Reap, yang biasanya menjadi pintu gerbang ke Angkor Wat, juga memiliki sisi gelap, dengan barbar, yang mempekerjakan perempuan muda untuk layanan basah-basah manja. Banyak wisatawan datang ke Kamboja, bukan hanya untuk menikmati destinasi wisata, tetapi juga untuk mencari layanan prostitusi dengan tarif murah. Ironisnya, ini menjadi daya tarik gelap yang menyumbang pada angka kunjungan wisatawan. Salah satu aspek paling mencengangkan adalah tingginya angka eksploitasi anak-anak dalam dunia prostitusi. Anak-anak seringkali dijadikan komoditas karena tingginya permintaan dari wisatawan gelap yang mencari pengalaman eksklusif. Kebanyakan korbannya adalah anak perempuan, tetapi anak laki-laki juga tidak luput dari eksploitasi. Mereka dipaksa bekerja di rumah bordil atau bar, di mana mereka menghadapi pelecehan fisik dan psikologis yang parah.
kekayaan budaya dan pariwisata. Namun, Kamboja juga dikenal karena warisan budayanya. Angkor Wat, candi Hindu terbesar di dunia, kini menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO dan menarik lebih dari 2,6 juta wisatawan setiap tahunnya. Dengan sejarahnya yang luar biasa. Candi Hindu terbesar di dunia ini adalah ikon Kamboja yang dikenal luas. Dibangun pada abad ke-12, Angkor Wat kini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan menarik lebih dari 2,6 juta wisatawan setiap tahunnya. Tidak hanya megah, Angkor Wat juga dikenal karena pemandangan matahari terbit yang memukau, membuat setiap momen di sini tak terlupakan. Thea Prohm, candi ini terkenal karena pohon-pohon besar yang akarnya melilit dinding batu. Dengan suasana yang mistis dan eksotis, Thea Prohm semakin dikenal setelah menjadi lokasi syuting film Tomb Raider yang dibintangi Angelina Jolie. Kunjungi Thea Prohm dan kamu akan merasa seperti berada di dunia film, dikelilingi oleh keajaiban alam yang memeluk situs kuno. Bayon. Dikenal dengan 200 wajah tersenyum yang menghiasi menara-menara batu, Candi Bayon adalah simbol pengawasan dan perlindungan Raja Jayawarman VII terhadap rakyatnya. Ukiran wajah yang terlihat seperti memandang kamu dari segala arah, membuat candi ini menjadi salah satu tempat paling unik di dunia. Ini adalah destinasi yang wajib bagi para penggemar arsitektur dan sejarah yang ingin menyelami budaya Khmer. Lebih dari 60% warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja terjebak dalam industri judi online. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, KBRI Phnom Penh mencatat sekitar 2.330 WNI yang melapor diri. Namun, pada tahun 2023, jumlah ini melonjak drastis menjadi 17.212, menunjukkan peningkatan sebesar 638%. Lebih mengkhawatirkan lagi, otoritas Kamboja melaporkan bahwa hingga September 2024, terdapat lebih dari 89.000 WNI yang memiliki izin tinggal di negara tersebut. Dari jumlah tersebut, sekitar 69.000 diantaranya memiliki izin kerja, dengan sebagian besar terlibat dalam industri judi online. Peningkatan jumlah pekerja ini sejalan dengan maraknya bisnis judi online di Kamboja, yang menarik banyak WNI dengan iming-iming gaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi, tekanan yang luar biasa, dan risiko hukum yang serius. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia yang terus berupaya memberikan perlindungan dan edukasi kepada WNI agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya di sektor-sektor yang berisiko tinggi, seperti industri judi online. Kamboja adalah negara yang penuh kontras mencengangkan. Dari keindahan Angkor Wat yang memukau hingga kehidupan di desa terapung yang penuh tantangan, negara ini menawarkan kisah-kisah yang sulit untuk dilupakan. Namun, di balik pesona dan kekayaan budaya, Kamboja juga menghadapi kenyataan pahit dari prostitusi ilegal yang semakin berkembang, serta perdagangan manusia yang merusak kehidupan banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak. Meskipun negara ini berjuang dengan masalah-masalah besar, Kamboja tetap berdiri sebagai simbol keberanian untuk bertahan dan bertransformasi. Dari kemegahan warisan sejarah hingga konflik sosial yang berlarut-larut, Kamboja adalah cerminan betapa sejarah dan modernitas bisa hidup berdampingan dengan cara yang penuh kontradiksi. Kunjungi Kamboja dan temukan sendiri bagaimana pesona dan tantangannya saling melengkapi, menciptakan sebuah kisah yang tak hanya menyentuh, tetapi juga membuka mata dunia. Sampai jumpa di negara berikutnya.